Jadi seperti yang kalian udah pada tahu kalau Vivo V40 series itu udah dirilis secara global ya. Menurut gue ini menarik banget sih kalau kita bahas yang series Vivo V40 versi regular atau Vivo V40 5G yang udah dipastikan bakal dirilis resmi juga buat pasar Indonesia. Udah gitu dari spesifikasinya ini ada upgrade besar-besaran sih, dan juga harganya nggak beda jauh sama perilisan dari Vivo V30 sebelumnya. Ya udah, kita bahas yuk dari Vivo V40 5G ini yang kelihatannya bakal jadi auto laku keras nih. Kalau dari desainnya sih ini emang nggak terlalu beda jauh ya sama si pendahulunya si Vivo V30. Dari desainnya ini tetap mengandalkan layar yang bertipe melengkung dan juga bodinya udah tipis. Modul kamera belakangnya aja yang berubah nih, sekarang udah punya bentukan mirip pil atau kapsul ya. Terus ke bagian layarnya, Vivo V40 5G sebagai model yang paling standar ini mengusung layar berpanel AMOLED. Ukurannya di 6,78 inch dengan resolusi di 2800 x 1260 pixel, refresh rate di 120 Hz, tingkat kecerahan maksimalnya di 4500 nits, kerapatan pixelnya di 453 ppi, dan rasio layar ke bodi itu mencapai 90,1%. Jadi udah tipis banget nih untuk bezelnya, dan juga dengan tingkat kecerahan yang tinggi, kalian bisa nyaman menggunakan smartphone ini meski di bawah sinar matahari langsung. Bagian pansel tengah atas layarnya dihiasi dengan kamera selfie beresolusi 50 megapiksel. Sensor yang dipakai dari kamera selfie-nya ini dari Samsung ya, yaitu ISOCELL JN1. Sedangkan bagian kamera belakangnya dari Vivo V40 5G ini dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS, dan kamera ultrawide resolusinya juga sama di 50 megapiksel. Kameranya ini udah didukung dengan teknologi pabrikan optik asal Jerman yaitu Zeiss. Dukungan teknologi Zeiss ini salah satunya adalah kehadiran fitur Zeiss Multifocal Portrait, di mana fitur ini memungkinkan kalian berganti jarak fokal yang ideal saat mengambil gambar nih. Misalnya 24 mm saat mengambil gambar landscape, atau 35 dan 50 mm saat mengambil foto portrait. Dan juga nggak ketinggalan, kameranya ini juga udah ditemani dengan cincin LED flash yang dikasih nama AI Aura Light Portrait. Buat spesifikasinya dari Vivo V40 5G ini, chipsetnya itu diotaki chipset dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Chipsetnya ini udah berfabrikasi 4 nanometer. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 ini dipadukan dengan opsi RAM 8GB dan 12GB, serta internal memori mulai dari 128GB sampai 512GB. Chipset dari Vivo V40 5G ini udah terbilang chipset kelas mid-range yang emang udah powerful, dimana dari hasil skor AnTuTu benchmarknya di Vivo V40 5G ini bisa menghasilkan skor di angka 800 ribuan. Jadi untuk sekedar main game sih udah aman banget sih ini. Di sektor dayanya, Vivo V40 5G ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5500 mAh dengan teknologi fast charging sampai 80 watt. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Vantage OS 14. Vivo sendiri mengklaim kalau penggunanya bisa merasakan HP ini berjalan mulus, anti nge-lag sampai sekitar 50 bulan atau sekitar 4 tahun nih. Hal ini mengindikasikan bahwa Vivo V40 akan rutin menerima dukungan pembaruan software. Vivo juga menjanjikan baterainya bisa diisi penuh dari 0% sampai 1600 kali dan mempertahankan setidaknya 80% dari kapasitas baterainya. Dengan begitu, smartphone ini bakal lebih awet digunakan dalam waktu yang lama. Lanjut, fitur pendukung lainnya dari Vivo V40 5G ini mencakup Bluetooth yang udah versi 5.4, konektivitas dual 5G, sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP68, sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, USB Type-C 2.0, NFC, dan juga stereo speaker. Vivo V40 5G ini tersedia dalam pilihan warna biru, putih, abu-abu, ungu, dan juga pink. Terus buat harganya dari Vivo V40 5G ini yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar perindavan. Jadi buat harga dari Vivo V40 RAM 8GB, internal memori 128GB itu dijual sekitar 7,6 juta rupiah. Terus varian Vivo V40 RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 8,2 juta. Dan Vivo V40 5G dengan varian RAM 12GB,
internal memori 512 GB itu dikasih harga di 9,3 juta. Harga tersebut masih buat harga di pasar global dan perindavan ya. Mungkin ya ketika masuk ke pasar Indonesia bakal berubah, mungkin ya. Harganya cukup menarik sih kalau dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan. Ya semoga aja bisa cepat juga masuk ke pasar Indonesia ya. Dan kalau bisa kasih harga di bawah pasar perindavan ya.